Nah, ini kan suatu pertanyaan juga dari teman-teman itu yang mungkin akan menanyakan tentang burung dari WK Ambas ya, dari WK Ambas nih. Dengan dia settingan rendah seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau di gantangan tuh nanti seperti apa, Mbak? Gitu kan? Teman-teman pasti begitu ya, ya kan, Mbak ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya tempatnya Mbak Narto lagi ya. Saya mau ambil burung nih tempatnya Mbak Narto. Mbak, ini yang untuk apa? Panenan yang untuk bulan inilah ini ya. Iya, iya. Ini ya. Jadi ini teman-teman ya, panenan yang untuk bukan bulan ini tapi minggu-minggu inilah bilangnya gitu ya, Mbak ya. Ya, minggu ini Ya, umurnya sekitar 1 bulanan lebih lah burung ini. Ini kan baru ini, Mbak ya, apa namanya, mandiri ya. Mandiri, udah makan fur sendiri. Makan fur sendiri. Ini masih ini teman-teman, jadi pakai fur basah nih. Mungkin untuk 3 hari ke depan itu sudah siap lah untuk pakai fur kering. Mbak Narto, ini kan rame nih teman-teman ini pada tanya nih ya. Terus ada beberapa teman yang sudah ambil ya di tempatnya Mbah Narto. Saya lihat itu memang cukup banyak. Kelihatannya teman-teman ini pada cocok nih pada apa dengan produksi dari tempatnya Mbah Narto. Yang satu burung sudah terlihat lah ya. Saat diambil dari trotol itu pada bilang katanya udah ngeliatin sesuatu yang bikin senang gitu loh, Mbak ya. Akhirnya teman-teman itu ya apa ya, yang tadi ngambil satu akhirnya nambah lagi gitu ya. Mbak Narto, ini kan dari beberapa video yang pernah kita buat ya, kan saya pernah liput soal burung yang diternakan di sini seperti mana Prabu itu yang dulunya burung yang pernah juara di nasional, punyanya orang Subang. Terus ada gemilang, ada burung-burung lain lah yang intinya burung itu yang sudah ada prestasi ya kan. Terus saya juga mengatakan pada teman-teman sebenarnya dari burung-burung yang lain pun yang bukan dari terah prestasi itu pun mempunyai bakat-bakat yang intinya hampir sama lah teman-teman. Intinya itu produksi yang dikeluarkan dari induk-induk yang mungkin Mbak Narto memilih dulu dari berpatokan pada katurangan dan karakter lah, Mbak ya. Yang mempunyai produksi yang hampir sama aja sih gitu. Maka Mbak Narto akhirnya memukul rata itu untuk burung-burung yang apa ya, terah itu tadi dipukul rata lah, intinya seperti itu. Dan itu campur, Mas Anda. Campur Mbak ya? Campur. Nggak tak pilah-pilah. Nggak dipilah-pilah karena Mbak Narto sendiri yakin dengan indukan-indukan selain indukan terah ini tadi juga hampir sama lah ya. Dia juga punya bakat, intinya seperti itu. Ini kalau dilihat dari umurnya udah kelihatan ini, Mbak ya. Apa ngadu bahasanya seperti itu ya. Mulai kelihatan karakternya. Ada gaya gitu. Mbak Narto, menurut sampean ini, Mbak, mungkin bisa jadi patokan untuk teman-teman ya nantinya. Gimana sih melihat anakan-anakan ini tadi? Kok menurut Mbak Narto, terus Mbak Narto punya keyakinan bahwa anak ini, oh ini kualitasnya sama nih dengan anak-anak terah gitu ya. Mbak Narto lihatnya di mana itu? Ya kita dari katurangan udah kelihatan, Mas. Gitu ya, Mas. Jadi kayak apa? Kayak dia ketrek, terus yang sayapnya ke bawah, dan dia itu tegap gitu loh. Tegap gitu ya. Ya insya Allah dia fighter lah, Mas Anda. Gitu. Ini kalau dibilang teman-teman ya, ini bukan anak terah gitu ya. Ini kita acak juga, saya tuh pilih juga acak, jadi bukan dari anak terah seperti mana Prabu dan sebagainya. Ini juga anak terah, bukan anak terah ya teman-teman ya, bukan anak terah. Jadi kita ambil itu acak
Aku lihatnya tuh memang senangnya apa? Kalau aku sih ngelihat di burung ya, dari Katurangan mungkin di paruh itu aku lihat ini kan, kalau kita lihat ini memang sobekannya itu apa, lebar Mbah ya, lebar. Terus mata dia bagus ya, dari kaki-kakinya dia kuat ya, cengkeramannya bagus, terus sayap panjang gitu, mencerminkan burung dari Waikambas lah Mbah ya. Iya, ada terahnya Waikambas. Ada terahnya Waikambas. Nah teman-teman, mungkin kan sebagian dari teman-teman itu menanyakan lah ya, kok Mas Anda dengan beberapa teman itu selalu mengatakan tentang burung dari Waikambas gitu. Nah teman-teman, ini mungkin yang paling paham ini sebenarnya kan Mbah Narto ya. Kalau hanya saya yang mengatakan mungkin itu sebatas kebetulan atau seperti apa ya yang saya rasakan gitu ya. Cuman kan ini kan dari Mbah Narto sendiri, dari beberapa peternak-peternak yang sudah aku hadir juga, itu kan memang mengakui bahwa terah dari Lampung Waikambas ini memang sudah lulus uji Mbak ya, sebenarnya gitu ya. Iya, iya. Gitu. Ini sepengalaman sampean ini Mbah, kalau di burung Waikambas ini sendiri ya, kita taruh bawah aja dulu teman-teman ya. Ini agak takut dengan flash ya, agak takut dengan kamera. Menurut Mbah Narto sendiri, kalau untuk ukuran mental nih yang jelas nih ya, beberapa kali ya, kita bikin video kan di kandang itu ya, burung sampean pegang, dia mau tetap mau bertarung. Burung-burung yang yang diambil dari kandang ya, diserok pun itu juga burung akhirnya mau tarung. Itu kan menggambarkan bahwa burung ini memang mempunyai mental yang bagus gitu Mbak ya. Dan ini memang satu ini ya, kelebihan dari Waikambas itu menurut sampean itu. Ya memang iya. Jadi kalau untuk mental ya terkenalnya lah burung Lampung lah ya. Gitu ya, Lampung. mental ya. Jadi ada yang Kota Agung, ada yang Waikambas. Itu nggak jauh beda sih sebenarnya. Jadi memang jadi ukuran mental memang sudah penggawa-penggawa perburungan lah udah mengakui bahwa burung Lampung ini mentalnya ya sangat lumayan lah. Gitu ya. Terus dia stabil Mbak ya, Lampung itu ya? Stabil, rata-rata stabil. Kalau dari segi settingan Mbak, settingan itu sepengalaman sampean di antara ras-ras burung ini tadi yang dari Medan, Lampung ya, terus Jambi mungkin, Nias, untuk settingan seperti mana settingan harian itu, Lampung tuh terbilang dia itu rewel atau ya dia tuh enaknya ngomong, oh kita set rendah itu aja burungnya tetap mau kerja gitu. Kalau untuk settingan ya dia sangat rendah Mas. Gitu ya. Sangat rendah. Gitu memang ya. settingannya rendah karena apa? Dia vector. Ditakutin nanti kalau sampai oper ya namanya burung vector, bisa cabut. Gitu ya. Ditakutin gitu. Kalau harian itu, kalau ini Mbah Narto juga kan pemain ya, awalnya juga pemain, terus background juga juri senior teman-teman ya. Saat set burung dari burung lokal Waikambas ini tadi Mbah, hariannya itu kalau fur itu ya sebenarnya fur-fur yang ada di pasaran itu ya, di pasaran yang standar protein itu tadi ya, dengan ditambahkan mungkin jangkrik gitu. Setahu sampean selama pelihara burung murai batu Mbah, untuk Waikambas ini, untuk harian itu jangkrik berapa sih Mbah? Paling banyak menurut sampean? Jangkrik itu paling banyak 5 Mas. Paling banyak itu ya? 5. Harian itu ya, pagi sore itu 5 itu tadi ya. Cuman kalau mau diadu ya Hamin 2 itu ada genjotan ya, ada genjotan lah, tambah sampai 7 kan. Dari kita melihat karakter burungnya nantinya, perlunya berapa. Cuman kalau dari kecilnya ya serendah-rendah mungkin lah gitu ya. Jadi nanti dia sudah mulai bisa tempur, kita atur gitu loh. Gitu ya. Mulai kita atur. Nah,
Ini kan suatu pertanyaan juga dari teman-teman itu yang mungkin akan menanyakan tentang burung dari W Kambas ya, dari W Kambas nih. Dengan dia settingan rendah seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau di gantangan tuh nanti seperti apa, Mbah? Gitu kan. Teman-teman pasti begitu ya, ya kan, Mbah ya. Nah, ini setahu sampean, sepengalaman sampean ini, Mbah, dengan set yang rendah ini tadi, dengan mungkin kita tambahkan EF sebatas untuk menaikkan stamina gitu ya. Burung itu kerja itu kalau kita bicara tentang burung top perform di W Kambas ini, burung apa, Lampung W Kambas, seperti apa sih kerjanya burung W Kambas itu? Ya kita harus pintar-pintar untuk mengisi gitu loh. Gitu ya? Iya, pintar-pintar mengisi. Jadi ya setidak-tidaknya suara yang apa ya, yang pedes gitu loh bahasanya. Jadi tipikal W Kambas ini, satu dia punya kinerja, terus dia punya suara itu kita bisa bilang itu suara kristal lah ya, kristal ya. Dan kita harus pinter-pinter memberikan masteran yang memang bisa bikin apa ya, suara itu apa, Mbah, namanya? Tembus lah ya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kinerja itu walaupun dia pakai settingan rendah pun dia berani kerja 2-3 sesi itu berani, Pak ya. Untuk ukuran murai W Kambas nih, gitu ya. Jadi gini Mas Anda, jadi saya apa ya, ngambil sempurnanya lah. Jadi kita silang sama burung-burung kayak daerah lain, kayak ada ya yang tentunya sekarang itu yang lagi ngetren ataupun kan Medan sih, Mas. Jadi Medan sekarang udah susah. Jadi untuk mencari kesempurnaan, jadi kita silang sama burung Medan supaya ketemu di volumenya ya, dan memang punya fisik agak besar lah gitu ya. Karena memang gini teman-teman, ini juga satu ini ya, apa namanya, nilai lebih ya dari jual burung itu ya. Memang dilihat kebanyakan orang-orang tuh melihat burung yang punya karakter dengan burung yang mental gede, apa, punya fisik gede dengan karakter yang bagus, biasanya rata-rata terus wah yang fisik gede aja lah gitu ya, gitu ya. Nah, di sini Mbah Narto itu berusaha untuk begini teman-teman ya. Jadi karena memang perburungan ini sendiri kan juga dinamis ya, selalu berkembang, dan Mbah Narto sendiri itu juga berusaha untuk paling tidak mengikuti permintaan konsumen lah ya. Mbah, saya pengen punya burung yang karakter Lampung, kinerjanya Lampung, tapi dengan fisik seperti mana burung Medan. Tapi perlu digarisbawahi, bener-bener Medan teman-teman ya. Jangan salah, soalnya ini yang riskan gitu loh ya. Jadi gini, Mbah, seperti mana ada kasus nih ya dari teman kita ya, salah satu peternak ya, dia ada mungkin karena udah deket ya, akhirnya udah, Mas, burung saya coba nih diternakkan, saya punya burung yang ini saya sendiri sulit untuk menernakkan, coba sampean ternakkan. Setelah burung itu nyampe teman-teman, ternyata burung yang dikatakan burung Medan ini bukan Medan, Mbak. Bukan Medan ya. Jadi kan aku nih ya, kita nggak, ya aku sih positive thinking aja sih ya, mudah-mudahan teman-teman itu tidak salah memilih burung gitu ya. Karena takutnya apa, kebanyakan apalagi kita bicara di pasar, ada orang jual burung mengatakan Medan, harganya murah, jumlahnya banyak gitu loh. Jadi bukannya saya nggak percaya teman-teman, tapi ya geli-geli aja sih gitu loh ya. Ini beneran dari Medan apa enggak gitu loh ya. Padahal sebagai orang Sumatera kita udah melihat, apalagi banyak teman-teman juga dari Medan tuh malah yang minta burung tempatnya Mbah Narto ya, untuk ya karena mereka sendiri di sana itu mengakui bahwa Medan itu sudah sangat sulit gitu ya. Orang Medan pun sendiri itu apa ya, mengatakan dia burung dari Medan gitu juga mereka ini nggak ngerti, karena di sana juga nggak sulit, udah cari burung itu udah sulit gitu. Bah, ini kan sampean ini kan apa ya, prestasinya di depan ini kan udah luar biasa. Saya
saya senang teman-teman ya melihat beberapa peternak ya yang memang awalnya saya niatkan untuk saya memberikan sebuah informasi kepada teman-teman, dan alhamdulillahnya ya saya sih melihat dari grafisnya gitu ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang saya sebenarnya tidak merekom ya, jadi biarkan orang-orang menilai. Teman-teman ini akhirnya ambil burung tempatnya Mbah Narto, dan ya itu tadi udah ngambil satu nambah lagi kan gitu ya. Artinya apa? Di sini ada kepuasan gitu Mbak ya. Dan dilihat dari kepuasan ini tadi tentang karakter, pasti itu teman-teman ya, pasti testimoninya yang bilang burungnya udah gacor, ngeriwiknya ya aktif, trotolan loh teman-teman, sering ngeplong, dia ada karakter, dia apa ya, tengil lah ya burung itu apa Mbah? Ngeplay apa ya, cetak gitu lah ya gitu. Jadi udah ada rasa seneng. Kita tuh pelihara burung trotol itu kan senengnya di situ teman-teman ya. Ya Mbak ya, trotolan tuh di saat burungnya punya seolah-olah punya gaya ngelawan, terus dia ada aktif ngeriwi dan dia ngeplong, itu udah sesuatu yang luar biasa, seneng gitu loh ya. Tinggal nanti kita coba upayakan supaya burung itu nanti juga kegantangan dia bisa berprestasi lah, pastinya seperti itu. Ini udah banyak Mbak ya, hampir 400 nih ya. Alhamdulillah Mas Anda. Alhamdulillah ya. Orang yang inden itu Masya Allah sekarang ya nunggu sabar lah Mas Anda. Jadi ya namanya burung nggak terlalu setiap hari. Betul Mbak, betul. Terus ada yang sabar lah, karena saya nggak mau Mas Anda. Dan aku sih kepercaya dengan Mbah Narto itu begini teman-teman ya. Mbah Narto itu kan memang produksinya banyak ya, di indukan juga banyak, hasil produksinya banyak. Hal yang bisa dipegang di tempatnya Mbah Narto itu apa? Mbah Narto itu walaupun permintaan orang banyak ya, Mbah Narto nggak ada ceritanya yang terus akhirnya ada burung lain lah masalah gitu ya. Ya sebenarnya untuk kawan-kawan ya mau nitip atau enggak, saya nggak mau. Ya memang hasil jerih payah sendiri. Karena memang ya itu tadi benar, sebagian indukan dari tempatnya Mbah Narto bukan burung juara gitu teman-teman. Tapi apa namanya, burung ini adalah burung pilihan Mbak ya. Burung yang udah dipilih, udah disortir sama Mbah Narto, karena Mbah Narto sendiri ya backgroundnya awalnya seorang pemain gitu ya, pemain, dan Mbah Narto ini juga juri senior. Ini senior teman-teman ya, juri nih. Alhamdulillah. Dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya Mbah Narto tahu mana sih burung bagus gitu. Dan di burung bagus ini diternakkan, harapannya hasilnya pun bagus. Hasilnya supaya memuaskan lah di Mbah, bisa cerita Mbah sedikit untuk teman-teman lah. Sebagian ini kan apa ya, aku sendiri ini pengen dengar juga sesuatunya yang akhirnya ternyata apa yang saya informasikan itu memang betul-betul bagus dan bermanfaat. Sedikit kabar dari teman-teman Mbah yang sudah pernah hubungi sampean itu, apa sih rasa senang mereka itu seperti apa Mbah saat dapat burung dari sampean? Ya,